Baik, perkenalkan nama saya Salmania Rahma Maharani, NIM 19-129, kelas 3D, jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana. Di sini saya akan menjelaskan tugas akuntansi keuangan menengah 1 saya pada halaman 588 sampai dengan 590. Pada halaman 588 seperti digambar di samping, di sini kita akan menerapkan metode laba bruto. Persediaan awal diganti dengan $70.000, pembelian pada biaya perolehan $210, sehingga ditambah menjadi $280.000, maka disebut dengan barang yang tersedia pada biaya perolehan. Yang kedua, kita menghitung penjualan. Penjualan $300.000 dikurangi dengan laba bruto dari 300 dikali dengan 30% sehingga menjadi $90.000. Sehingga $300.000 dikurangi $90.000 menjadi penjualan menjadi $210. Maka yang tadi di atas, barang yang tersedia 280 dikurangi dengan penjualan 210 menjadi perkiraan persediaan menjadi $70.000. Yang kedua, kita menghitung persentase laba bruto. Menghitung persentase laba bruto yaitu penjualan $300.000, biaya penjualan yang pertama persediaan awal $70.000 ditambah dengan pembelian $210.000 menjadi barang tersedia untuk dijual $280.000. Maka persediaan akhirnya 280 dikurangi 210 menjadi laba bruto pada penjualan menjadi $90.000. Sehingga yang pertama kita ketahui $300.000 dikali 30% menjadi $90.000 laba bruto pada penjualan. Yang kedua, $300.000 dikurangi $90.000 menjadi $210.000 merupakan beban pokok penjualan. Yang ketiga, 280 dikurangi $210 sama dengan $70.000 merupakan persediaan akhir. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan pada halaman 590. Pada halaman 590 kita menghitung biaya perolehan ditambah dengan laba bruto. Di sini markup dibagi dengan retail sehingga menjadi $5 bagi $20 sama dengan 25%. Dari retail makrum sama dengan dibagi biaya perolehan $3 dibagi dengan $15 menjadi 33/1/3% dari biaya perolehan. Maka kita menghitung laba bruto. Laba bruto pada harga penjualan. Yang pertama, biaya perolehan ditambah dengan laba bruto sama dengan harga penjualan. Sehingga dengan rumus C ditambah dengan C merupakan biaya perolehan ditambah dengan laba brutonya 0,25% dikali dengan C, biaya perolehan sama dengan harga penjualan. Sehingga kita ketahui C-nya biaya perolehannya adalah 1 ditambah dengan 0,25 sama dengan 1,25 dibagi dengan 1,00 harga penjualan sehingga mendapat harga penjualannya $0,80.000. Maka laba bruto sama dengan $0,20 dikali dengan dalam kurung
$1,00 dikurangi $0,8.000. Oleh karena itu, tingkat laba bruto pada harga penjualan adalah 20% atau 0,20 dibagi dengan 1,00. Yang kedua, kita menghitung markup pada biaya perolehan. Untuk menentukan jawabannya, asumsikan bahwa item tersebut dijual dengan seharga $1. Maka kita memperoleh biaya perolehan ditambah laba bruto sehingga menghasilkan harga penjualan sama dengan rumus kita masukkan C ditambah dengan 0,2 sama dengan harga penjualan. Maka C sama dengan 1 dikurangi 0,20 dikali dengan harga penjualan. Kita ketahui C 0,80 harga penjualan, C sama dengan 0,80 dikali dengan 1,00, maka menjadi $0,80. Maka markup sama dengan 0,20 dalam kurung 1,00 kurangi 0,80. Maka markup pada biaya perolehan adalah 25% atau 0,20 dibagi dengan 0,80. Maka peritel menggunakan rumus untuk menyatakan hubungan antara laba bruto pada harga penjualan dengan markup persentase pada biaya perolehan. Maka seperti contoh sebelumnya, markup sama dengan 0,20 dalam kurung 100 kurangi 0,80. Markup biaya perolehan adalah 25%. Penerapan rumus laba bruto itu seperti diketahui 20% itu adalah laba bruto pada harga penjualan. Pada markup persentase biaya perolehan adalah 0,20 sama dengan 100 dikurangi 0,25 sama dengan 25%. Sekian jawaban dari saya. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih.